Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Samsudin. Materi kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Humajah, yaitu media pembelajaran Al-Quran Hadis. Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Al-Ghausiyah, mata pelajaran Al-Quran Hadis, kelas 5 semester 2. Kompetensi dasar. Yang pertama, menerima Quran Surat Al-Humajah. Kedua, memahami arti dan isi kandungan Quran Surat Al-Humajah. Tiga, mengkomunikasikan isi kandungan Quran Surat Al-Humajah. Yang keempat, menulis ayat-ayat Quran Surat Al-Humajah. Indikator pembelajaran. Yang pertama, mampu melafalkan dan membaca surat Al-Humajah. Kedua, mampu menerjemahkan surat Al-Humajah. Yang ketiga, mampu menyatakan kandungan surat Al-Humajah. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini melalui proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengasosiasikan dan mengomunikasikan peserta didik diharapkan mampu melafalkan dan membaca surat Al-Humajah, mampu menerjemahkan surat Al-Humajah, mampu menjelaskan kandungan isi surat Al-Humajah, mampu menulis ayat-ayat surat Al-Humajah. Melafalkan dan membaca berulang-ulang surat Al-Humajah. Pada kesempatan kali ini kita bisa melafalkan dan membaca berulang-ulang surat Al-Humajah. Namun sebelumnya Bapak ingin memberitahukan arti daripada Al-Humajah sendiri itu adalah mengumpat. Baik, kita berlanjut. Mari sama-sama kita melafalkan. Sebelumnya Bapak ingin memberitahukan terlebih dahulu surat Al-Humajah ini termasuk surat Makkiyah dan surat yang ke-104 dan terdiri dari 9 ayat. Baik, sama-sama kita hafalkan surat Makkiyah. Namun sebelumnya kalian perhatikan dan dengarkan baik-baik. Bapak akan membacakan lebih dahulu, nanti setelah itu kalian boleh mengikutinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ya, selanjutnya kalian bisa mengulang kembali bacaan atau melafalkan kembali bacaan surat Al-Humajah ayat 1 sampai 9. Ya, selesai. Selanjutnya kita akan mengartikan satu persatu Quran surat Al-Humajah dari ayat 1 sampai 9 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke neraka Hutama. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutama itu? Yaitu api yang disediakan Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, lalu kapan kita membaca dan melafalkan surat Al-Humajah?
Nah, di sini kita akan mengetahui kapan kita melafalkan dan membaca surat Al-Humajah. Waktu membaca dan menghafalkan surat Al-Humajah, ya, kalian amati gambar berikut ini. Nah, yang pertama adalah ketika kita sholat, ya. Nah, yang kedua adalah setelah melaksanakan sholat dan berdoa. Nah, selanjutnya kita akan belajar menuliskan kembali surat Al-Humajah, ayat dan terjemahannya. Namun sebelumnya, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu sebab diturunkannya surat Al-Humajah atau asbabu an-nuzul surat Al-Humajah. Surat Al-Humajah adalah surah yang ke-104 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 9 ayat dan tergolong pada surat Makkiyah. Kata Al-Humajah berarti mengumpat dan diambil dari ayat pertama surat ini. Pokok isi surat ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabun Nuzul mengutip keterangan dari skripsi berjudul Harta dalam Al-Quran. Studi penjelasan Quran Surat Al-Humajah menurut Mutawalli Al-Sya'rawi karya Aliyul Azim dijelaskan bahwa turunnya surat Al-Humajah ini memiliki kaitan dengan Umayyah bin Khalaf. Setiap kali bertemu dengan Rasulullah SAW, dia sangat suka memberi hinaan dan celaan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini sebagai peringatan kepadanya. Sekedar informasi, Umayyah bin Khalaf ini adalah salah seorang pemimpin Quraisy yang cukup terpandang. Dalam kehidupannya, dia telah berkecukupan harta yang berasal dari orang tuanya. Hal tersebut menjadikan sosok yang kikir dan sombong ketika beranjak dewasa. Umayyah bin Khalaf merasa bahwa kekayaannya ini menjadi nilai tertinggi dalam kehidupan. Seiring waktu, saat Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umayyah menjadi salah satu tokoh yang selalu membenci dan menghalangi beliau. Setiap kali bertemu dengan Rasulullah SAW, dia selalu mencaci dan mengumpat beliau. Selain itu, Umayyah juga selalu menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW saat di Mekah. Dan pada akhirnya, dia terbunuh saat perang Badar. Ya, ini adalah contoh-contoh perbuatan yang tidak baik yang terkandung dalam Quran Surat Al-Humajah. Ya, mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, mencaci maki, dan lain sebagainya. Nah, contoh perbuatan tercela ya itu misalnya diantaranya dalam mencaci maki, mengumpulkan harta. Ya. Nah, alhamdulillah selesai kita pada materi. Selanjutnya kita akan berlanjut atau lanjutkan ke lembar kerja peserta didik. Ya, perhatikan lembar kerja peserta didiknya. Perintahnya adalah pilihlah jawaban yang benar dengan memilih A, B, C, atau D. Nomor 1, kesamaan isi kandungan Quran Surat Al-Humajah dan At-Takasur adalah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang memiliki sikap titik A, ingkar terhadap adanya Allah, B, benci terhadap Nabi Muhammad SAW, C, cinta terhadap harta dan melalaikan akhirat, D, tidak pernah menikmati harta secara maksimal. 2. Perilaku yang harus dihindari sesuai dengan Quran Surat Al-Humajah adalah titik-titik. A, mencari harta yang banyak, B, bergaya hidup mewah, C, malas bekerja, D, mengumpat dan mencela. 3. Yang bukan termasuk cara menghindari perilaku tercela yang dijelaskan dalam surat Al-Humajah dan At-Takasur adalah titik A, memilih pola hidup yang sederhana dan bermartabat,
D. Tidak membangga-banggakan harta yang dimiliki. C. Tidak menghalalkan segala cara dalam mencari harta. D. Menjadikan harta sebagai tujuan hidup. 4. Suatu keinginan yang amat besar untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya merupakan pengertian dari A. Riya, B. Hasad, C. Takabur, D. Tamak. 5. Yang bukan perilaku negatif yang ditimbulkan oleh sifat tamak terhadap harta adalah titik. A. Bakhil, B. Ambisius, C. Pesimis, D. Individualis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi lembar kerja kalian. Bisa kalian kumpulkan nanti setelah kita bertemu kepada pelajaran berikutnya. Barakallah. Demikian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak kesalahan, dan terima kasih, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.